Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendalaman materi tema 6 panas dan perpindahannya subtema 2 oleh Dewi Masito. Perhatikan gambar berikut. Apakah yang terjadi jika kita berada di sekitar api unggun? Ya, tentu tubuh kita akan terasa lebih hangat. Mengapa demikian? Hal ini akan kita pelajari pada materi berikut. Hari ini kita akan belajar tentang membuat peta konsep yang menyimpulkan isi teks eksplanasi. 2. Mengidentifikasi macam-macam perpindahan panas. Prinsip perpindahan kalor adalah besar kalor yang dilepas sama dengan kalor yang diterima. Benda yang melepas kalor adalah benda yang bersuhu lebih tinggi, sedangkan benda yang menerima kalor adalah benda yang bersuhu rendah. Jadi, panas atau kalor adalah energi yang dapat berpindah dari suatu benda ke benda yang lain karena perbedaan suhu. Pengaruh panas terhadap suatu zat. Jika suatu zat menyerap kalor, maka suhunya akan naik. Jika suatu zat melepas kalor, maka suhunya akan turun. Jenis-jenis penghantar panas ada dua, yaitu konduktor dan isolator. Benda yang mudah dan cepat menghantarkan panas disebut konduktor, contohnya besi, aluminium, tembaga. Benda-benda yang sulit dan lambat menghantarkan panas disebut isolator, contohnya kayu, plastik, dan karet. Kita perhatikan satu persatu dari contoh-contoh gambar berikut. Kita akan mengidentifikasi gambar-gambar berikut termasuk konduktor atau isolator. Air. Air adalah konduktor. Sebatang kayu adalah isolator. Emas adalah konduktor. Berlian konduktor. Gelas isolator. Ion isolator. Besi konduktor. Tembaga konduktor. Karet isolator. Dan perak adalah konduktor. Pada subtema 2, pelajaran bahasa Indonesia yaitu menjelaskan isi teks cetak melalui peta konsep. Peta konsep sendiri merupakan cara untuk menyajikan ide atau informasi penting dalam bentuk cabang. Pada peta konsep, informasi penting dihubungkan dengan informasi yang lain dalam bentuk kata kunci atau gambar. Melalui peta konsep, sekumpulan data dan informasi dapat diolah dengan cara tertentu sehingga mudah dipahami. Langkah-langkah menyimpulkan bacaan yang baik adalah membaca buku, mencatat bagian penting, dan terakhir adalah menyimpulkan dengan kalimat yang baik. Perpindahan panas. Ada 3, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Kita akan mengidentifikasi satu demi satu antara ketiga jenis cara perpindahan panas. Cara perpindahan panas yang pertama yaitu konduksi. Konduksi merupakan perpindahan kalor tanpa disertai perpindahan zat perantara. Contohnya, tangan kita memegang cangkir yang berisi teh panas. Knalpot menjadi panas setelah mesin sepeda motor dihidupkan lama. Ketiga, tutup panci akan terasa panas saat panci digunakan untuk memasak. Yang kedua adalah konveksi. Konveksi merupakan perpindahan kalor melalui perantara di mana zat perantaranya ikut berpindah. Contohnya, air yang dipanaskan di dalam panci. Ketika memanaskan air, air akan terlihat seperti duduk. Peristiwa angin darat, angin laut. Siklus udara mengalir melalui jendela karena ada perpindahan partikel. Yang ketiga adalah radiasi. Radiasi merupakan perpindahan kalor tanpa melalui perantara. Contohnya, tubuh kita terasa hangat ketika di dekat api. Panas matahari terasa sampai ke permukaan bumi. Menghangatkan telur ayam di bawah cahaya lampu.